di KKI Bukit Sion. Apa kabar saudaraku? Kalau saya tanya apa kabarnya, jawabannya luar biasa. Saya tanya sekali lagi ya. Apa kabar saudaraku? Luar biasa. Saya percaya Tuhan tetap memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Walaupun di tengah-tengah pandemi ini kita tidak bisa bertemu secara langsung atau beribadah secara langsung, tapi saya percaya dan saudara percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah buat ibadah kita hari ini, sehingga kita dapat beribadah pada saat ini. Untuk itu kami rindu mengajak teman-teman untuk ibadah secara online. Walaupun online, tapi kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saya mau tanya dulu sama teman-teman di sana, siap untuk beribadah? Amin. Kayaknya kurang semangat Kak Gita. Teman-teman siap untuk beribadah? Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya dan saudara-saudara untuk menyanyikan lagu pujian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Saudaraku, mari kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita akan datang menyembah Tuhan. Kita akan puji hanya Kau Tuhan penolong. Hanya Kau Tuhan penolongku. Kau selalu setia bersama
Allah yang kita sembah bukan Allah yang biasa-biasa, tapi ialah Allah yang luar biasa. Walaupun terkadang kita dalam proses, tetapi Tuhan ada dalam hati kita. Tuhan tetap ada bersama saya dan saudara, percayalah. Maka dengan itu, saudaraku, mari kita berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari angkat lagu pujian ini dengan sungguh-sungguh. Mari dengan sungguh-sungguh lakukan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita katakan, hanya Kau Tuhan penolongku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Dengan sungguh-sungguh saudaraku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Mari sembahyang. Oh, mari sembahyang. Dialah penolong kita, bahkan dalam kesesakan Tuhan ada bersama kita. Mari sembah Dia, Allah yang memegang tangan kita. Mari sembah Dia, serahkan hidup padanya, serahkan hidup padanya. Percayalah, percayalah, Dia akan selalu ada, tak pernah Dia tinggalkan. Sebab Dia Allah yang hidup, sebab Dia Allah yang hidup. Dia sungguh baik, Dia mengasihi-Mu. Haleluya. Dia mengasihi saya dan saudara, sebab Dia adalah Allah yang baik. Mari saudara, serahkan hidupmu padanya. Percaya pada janji Tuhan, percaya pada janji Tuhan. Mari kita katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih tak pernah terlambat.
mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Hari ini siapkan hatimu, karena kita percaya kebenaran Tuhan yang akan mengubahkan hati kita. Kita mau katakan seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Tolong katakan sekali lagi seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagi. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Katakan sekali lagi, sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayani. Lagi katakan, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Salam. Saya percaya saudara yang sedang mendengarkan, yang sedang berada di LPK Tanjung Kusta, Kota Medan, sedang mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Saya mau menyapa saudara, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa baiknya Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi amin. Amin. Baiklah saudaraku yang dikasihi Tuhan, di siang hari yang indah ini kita akan berfellowship tentang satu kebenaran firman Tuhan, yaitu yang terambil dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Bagi saudara-saudaraku yang memiliki Alkitab, boleh dibuka Alkitabnya. Mari kita baca bersama-sama. 1 Yohanes 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini yang ditulis oleh seorang rasul, yang murid Tuhan Yesus, itu yang namanya Yohanes. Dia menulis firman ini bagi setiap jemaat yang ada di Efesus pada saat itu.
dan tak terkecuali juga pada saat kita hari ini. Saya percaya saudara yang sedang menyaksikan ini, saudara juga sedang melihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam ayat yang sedang kita baca ini. Alkitab menyatakan bahwa di masa-masa akhir ini, ya, kalau kita melihat keadaan dunia saat ini, saudara, mungkin kita merasa sangat ketakutan, ya, tidak ada kepastian. Oleh sebab itu memang Alkitab mengatakan bahwa kebanyakan orang menjadi hilang kasihnya, atau seperti yang dikatakan di Matius 24 ayat 12 bahwa kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Kata kasih yang diacap kali hanya sekedar slogan, saudara, yang acap kali yang sering tak henti-hentinya digembor-gemborkan, tetapi tidak ada wujud nyatanya. Oleh sebab itu mari kita melihat ayat ini. Di dalam ayat firman Tuhan ini ada kata mengasihi. Mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dalam kehidupan kekristenan kita, mengasihi itu bukanlah perbuatan pilihan atau perbuatan yang mana suka yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus, akan tetapi perbuatan yang wajib, yang harus menjadi bagian hidup kita. Sama-sama kita katakan amin. Saudara percaya bahwa Yesus itu adalah kasih, amin. Ya, pada dasarnya ekspresi kasih itu adalah Tuhan Yesus yang telah dinyatakannya bagi kita. Ekspresi kasih Tuhan Yesus yang telah dinyatakan bagi dunia adalah ketika dia katakan, ya, di Yohanes 3 ayat 16, saudara yang dikasihi Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi oleh sebab itu, kasih itu yang adalah Kristus, itu yang menjadi teladan bagi setiap orang percaya Yesus. Jadi ada banyak orang mengatakan dirinya adalah orang Kristen, tetapi karakter Kristus yang pada hakikatnya adalah kasih tidak ada dalam hidup manusia tersebut. Mari kita belajar dalam firman ini, saudara, belajar dari Tuhan Yesus Kristus secara duniawi, ya. Mungkin bulan Februari identik dengan bulan kasih sayang, ya. Mungkin seluruh dunia, kalau di negara bagian barat mereka merayakan, ya, nanti mungkin besok mereka tanggal 14 merayakan hari kasih sayang, ya. Akan tetapi saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa bukan hanya di bulan Januari ada hari kasih sayang, tetapi kasih sayang itu terus setiap saat kita lakukan sebagai orang percaya. Ada amin? Amin. Saya percaya saudara juga yang sedang berada di sana sedang memiliki kasih, sudah memiliki kasih kepada Yesus Kristus. Ya, kalau secara duniawi, pada dasarnya perbuatan kasih itu meliputi 3 hal. Yang pertama, ada 3 kepedulian. Yang pertama, peduli pada penderitaan orang lain, saudara. Dan yang kedua, peduli pada kebutuhan orang lain. Yang ketiga adalah peduli pada keselamatan orang lain. Oleh sebab itu, Tuhan Yesuslah yang menjadi teladan bagi saya dan saudara, ya. Bagi setiap orang percaya, apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib itu adalah bukti nyata bahwa dia mengasihi saya dan saudara. Amin. Kalau saudara sekarang sedang mempunyai atau memiliki kehidupan yang nyaman, saudara sedang bernapas, saudara dalam keadaan sehat-sehat, itu buktinya bahwa Yesus mengasihi saudara. Amin. Oleh sebab itu, bagaimana seharusnya kita mengekspresikan kasih itu? Bagaimana cara kita mengekspresikan kasih? Nah, bagi saudara semuanya yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, karakter Kristus itu harus kita miliki. Dan ekspresi pertama ketika kita memiliki kasih, ya, yang pertama, jangan membalas kejahatan dengan
yang jahat. Nah, contohnya Tuhan Yesus, saudara. Ya, Tuhan Yesus sampai dia mati di kayu salib, sampai dia sampai dia menutup matanya, dia tidak membalas kejahatan orang. Dia tidak membalas waktu dia dicaci, dia tidak membalas waktu dia difitnah, dia tidak membalas waktu dia dicambuk, saudara. Karena kenapa? Karena Allah mengasihi dia. Karena Yesus itu adalah bukti nyata menyatakan pada dunia bahwa dia mengasihi semua orang. Yang kedua, bukti nyata mengekspresikan kasih itu yaitu suka menolong orang lain. Amin. Apakah saudara di sana suka menolong orang lain? Mungkin engkau berkata, aku kan di sini, Bu, aku tidak bisa kemana-mana, Bu. Bagaimana aku bisa menolong orang lain? Ya, saudara, jangan merasa engkau tidak memiliki kasih. Tapi ingat, ketika engkau memberikan makananmu kepada orang lain, mungkin berbagi dengan orang lain, mungkin di dalam komunitas yang di sana, di tempat saudara berada, mungkin saudara teman sesamanya saat dia mandi dia nggak mempunyai sabun contohnya, ya saudara berbagi sama dia. Itu bukti bahwa kasih ada dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara, yang ketiga yaitu ketika kita mengasihi Kristus, maka apa yang ada dalam hidup kita? Kasih Kristus yang akan memampukan kita melakukannya. Jadi coba bayangkan saudara, ketika saudara tidak mengasihi orang lain, ketika saudara membalas kejahatan dengan kejahatan, coba bayangkan saudara, apa yang terjadi? Pasti saudara tidak mendapat damai sejahtera, saudara merasa kecewa, saudara sepertinya seperti ditinggal sendiri. Perasaannya seperti sendiri, tidak ada yang peduli denganmu. Tapi ingat saudara, kasih Yesus yang engkau percaya dan engkau miliki, ketika ada di hatimu, maka engkau mampu melakukan hal ini. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya saudara, ya Tuhan tidak pernah melihat latar belakang saudara dan saya. Kasih yang ketiga yaitu Yesus Kristus memiliki kasih tanpa syarat. Jadi tanpa syarat saudara. Ketika dia mati di kayu salib, syaratnya apa? Kita harus apa? Nggak ada dikasih tahu Tuhan. Nggak ada diberikan Tuhan. Tapi dia kasih dengan cuma-cuma. Dia beri dengan cuma-cuma pengampunan bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, ekspresi kasih Tuhan kepada manusia yang penuh dengan dosa, yaitu ketika dia mati di kayu salib, memberikan nyawanya untuk menebus dosa saya dan saudara. Kenapa? Karena Yesus mengasihi setiap orang percaya. Setiap orang percaya. Ingat, setiap orang yang percaya. Hanya yang percaya kepada Yesus saja. Saya percaya saudara yang sedang mendengar ini, engkau percaya kepada Yesus. Amin. Kalau kau percaya kepada Yesus, sungguh-sungguh saudara, milikilah hati, karakter seperti Kristus, yaitu memiliki kasih yang daripada Tuhan. Nah, coba kita lihat bagaimana orang yang tidak memiliki kasih, mempraktekkan kasih. Kalau dikatakan di 1 Korintus 13 ayat 1, yaitu orang yang tidak pernah mempraktekkan firman Tuhan. Coba lihat, bagi saudara yang memiliki Alkitab, coba lihat di 1 Korintus 13 ayat 1. 1 Korintus 13 ayat 1, saya akan bacakan sama kita. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan dengan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang geberincing. Artinya tidak ada buktinya, hanya suaranya aja. Gak ada tidak ada prakteknya. Dia nggak bisa mempraktekkan firman Tuhan. Iya,
hanya bunyi saja, hanya lewat mulut saja, seperti firman Tuhan yang tadi. Ya, diingatkan kembali kita apa katanya? Jangan engkau mengasihi dengan perkataan atau dengan lidah. Jadi kalau kita mengasihi bukan hanya aku mengasihimu saudara, ya aku mengasihi engkau hanya di bibir saja tapi nggak ada prakteknya, itu tidak. Itu sama dengan gong yang berkumandang, yang tidak ada faedahnya, yang tidak ada gunanya saudara, istilahnya kayak gitu. Jadi oleh sebab itu saya dan saudara yang percaya kepada Yesus Kristus, percaya bahwa Yesus satu-satunya yang menjadi orang yang mengasihi kita. Ya, mungkin saat ini saudara jauh dari keluarga, mungkin jauh dari anak, mungkin jauh dari teman, mungkin jauh dari orang-orang yang kita kasihi. Tapi ingat, satu pribadi yang mengasihimu, yang tetap mengasihimu di saat-saat kesendirianmu, yaitu Yesus Kristus. Ya, Yesus yang adalah firman. Oleh sebab itu, ingat bahwa ekspresi kasih Tuhan itu yaitu menjadi bagian kita. Ya, kasih Tuhan itu harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Katakan amin. Jadi ingat tadi yang ketiga, mengasihi Tuhan itu tanpa syarat. Oleh sebab itu mari buktikan imanmu. Katakan kepada kanan kirinya, hei saudaraku, buktikan imanmu. Ayo sekali lagi, buktikan imanmu lewat praktek daripada kasih. Amin. Amin. Sekali lagi, oke. Jadi kita seharusnya belajar meneladani Yesus Kristus, meneladani kasih Yesus. Mungkin saudara berkata, saya tidak mampu, saya tidak bisa, ya. Mungkin hanya dengan berkata saja saya bisa, untuk mempraktekannya saya nggak bisa. Ya, ingat saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika engkau memberikan hati, ya Tuhan, aku mau mempraktekkan kasih-Mu, karena itu wajib kita miliki sebagai orang percaya. Katakan wajib dimiliki. Kasih wajib dimiliki oleh setiap orang percaya. Katakan pada dirimu saudara. Jadi saudara yang kasih Tuhan, mari datanglah kepada Kristus Yesus. Mari berikanlah hatimu ketika engkau lemah. Ya, di saat-saat engkau merasa sendiri, di saat-saat engkau merasa tidak dikasihi, tidak dipedulikan orang, ingat tadi harus peduli kepada sesama, peduli kepada keselamatan orang lain, peduli kepada kebutuhan orang lain. Itu juga harus kita miliki. Ketika saat-saat kita tidak mampu melakukan itu, mari ingat ada Yesus yang memberi kekuatan kepadamu. Amin. Kasih Yesus yang sanggup memampukan saya dan saudara untuk melakukan setiap kasih Yesus yang ada dalam firman Tuhan. Milikilah kasih Yesus yang dalam hidupmu. Mari, yang seperti apa kasih Yesus yang harus ada dalam hidup kita? Lihat 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kita baca sama-sama saudara. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Begini firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Amin. Baca ini saudara ya, renungkan. Mungkin saat-saat sebelum engkau tidur engkau baca ini. Apa yang harus kumiliki? Ini dia. Harus ada kesabaran. Ya, kesabaran. Itulah karakter Kristus. Dia sabar menanggung segala penderitaan. Harusnya kita juga harus memiliki hal seperti itu. Yang kedua tadi ada, ya saudara, dikatakannya di sana di 1 Korintus tadi 13. Apa yang dia miliki lagi? Murah hati. Ya. Tidak cemburu. Tidak memegahkan diri. Ya. Tidak mencari keuntungan, tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di poin-poin ini beberapa hal di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Mungkin ada beberapa hal yang belum ada dalam diri saudara. Mari minta kepada Tuhan. Minta Tuhan, berikan aku kesabaran, berikan aku murah hati, berikan aku apalagi saudara, ya,
hati yang selalu mencari Tuhan, ya. Berikan aku hati yang lemah lembut, ya, dan berikan aku yaitu untuk selalu percaya, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah beberapa hal itu di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Dan yang berikutnya adalah praktekkanlah kasih dan buktikanlah imanmu dan tetap berharap, pasti Tuhan menolongmu. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara yang merasa bosan di tempat yang Anda ada sekarang, ingat, sabar. Mungkin sekarang engkau pesimis, ya, apatis dengan keberadaanmu. Ingat, seperti Kristus, milikilah karakternya. Ada kasih di dalam hatinya, yaitu dia bersabar. Ya, oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari tetap semangat, mari tetap berharap kepada pertolongan Tuhan. Ya, ingat, ketika engkau ada di sekarang di tempat yang engkau sedang berada, ingat bahwa engkau harus buktikan imanmu. Buktikan bahwa kamu sudah mendengar firman. Buktikan kepada dunia, kepada siapapun, kepada keluargamu, bahwa kamu sudah mengalami Tuhan dalam hidupmu. Sudah mengenal Tuhan, sudah percaya Yesus. Sehingga suatu saat nanti ketika engkau keluar dari tempat itu, maka engkau sudah terjadi perubahan total. Ya, sudah terjadi perubahan, pertobatan secara karakter. Artinya semua juga nanti saudara menerima engkau. Oh, mereka memuji Tuhan lewat kehidupanmu. Mereka katakan, benarlah Tuhannya, benarlah engkau mendengar firman selama ini. Jadi ingat, ya, milikilah kasih Yesus dalam hidupmu di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, dan praktekkanlah kasih dan buktikanlah imanmu dan tetap berharap kepada pertolongan Tuhan. Tuhan pasti menolongmu. Di ayat penutupnya, Matius 22 ayat 37 sampai 39. Apa dikatakannya di sana? Dan inilah inti dari segala sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup kita. Mari kita lihat Matius 22. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39. Begini firman Tuhan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari datang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh selagi masih ada waktu. Selagi masih Tuhan beri kesempatan bagimu untuk hidup. Mari kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh mengasihi saudara-saudara, teman kita. Sungguh-sungguh saudara. Oleh sebab itu, biarlah Roh Tuhan, Roh Kudus yang memutaraikan firman ini di hatimu. Dan datanglah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, ya, dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan sanggup mengubahkan hidupmu menjadi baru, menjadi karakternya Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur oleh karena anugerah dan pertolongan-Mu Tuhan. Kami dapat mendengar satu kebenaran firman Tuhan yang memberikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih buat firman-Mu yang memberikan kami semangat yang baru, yang mengubah hati kami sehingga kami memiliki hati yang seperti Kristus. Berikan kami Roh-Mu ya Tuhan. Khususnya saya berdoa buat saudara-saudaraku yang ada di LPK sana Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Engkau melihat setiap kekhawatiran mereka, Engkau melihat setiap hati mereka, Engkau melihat setiap pergumulan mereka, apa yang mereka alami. Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau akan jamah mereka. Tuhan, tolong mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, dan biarlah Tuhan yang menjamah mereka, yang memberikan kekuatan yang baru, yang memberikan yaitu
kesehatan yang baru bagi mereka. Ubahkan mereka dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah kasih Yesus yang menyelamatkan mereka, kasih Yesus yang mengubahkan mereka, kasih Kristus yang menjadi bagian hidup mereka, sehingga mereka dapat mempraktikkan Kristus di dalam hidup mereka. Terpuji nama-Mu Tuhan, karena firman-Mu Tuhan akan memateraikan mereka dan mereka akan dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.